Misteri di Pulau Nusa Barong. Pulau Nusa Barong, sebuah pulau tak berpenghuni di selatan Jember, selalu tampak seperti bayangan gelap yang menyimpan rahasia tua. Ombaknya tinggi, anginnya keras, dan suara laut seolah membawa bisikan dari sesuatu yang tidak terlihat. Konon, tak sembarang orang berani mendekat, apalagi menginjakan kaki di pasirnya yang sunyi. Pada suatu sore berawan, sebuah perahu kecil membawa 4 pemuda dari Jember, Raka, Vian, Dimas, dan Arul. Mereka bertekad membuktikan bahwa semua cerita angker tentang Nusa Barong hanyalah mitos. Ombak mengguncang perahu mereka, seakan memberi peringatan dari alam, namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Sesampainya di tepi pulau, suasana langsung berubah hening. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya desir angin yang terputus-putus. Pohon-pohon besar menjulang seperti penjaga tua yang memandangi setiap langkah mereka. Vian, yang paling pemberani, memimpin jalan menuju hutan bagian dalam. Semakin mereka melangkah, semakin aneh suasana terasa. Udara menjadi dingin dan kabut tipis mulai menyelimuti tanah. Dimas berhenti tiba-tiba ketika melihat jejak kaki besar di tanah. Bukan jejak manusia, bukan pula jejak hewan yang dikenal. Jejak itu seolah milik sesuatu yang berdiri dengan 2 kaki, namun memiliki cakar panjang seperti burung raksasa. Ini bukan jejak biasa, gumam Raka dengan suara bergetar. Namun sebelum mereka sempat memutuskan untuk kembali, terdengar suara lirih dari arah pohonan. Suara perempuan menangis, lembut namun jelas. Arul, yang sejak tadi merasa tak nyaman, langsung memucat. Tidak mungkin ada suara manusia di pulau yang katanya tak berpenghuni. Vian mencoba menyusuri arah suara itu. Namun setiap langkah yang mereka ambil membuat suara tersebut terdengar semakin dekat. Terlalu dekat. Seolah sumbernya berpindah mengikuti mereka dari balik pepohonan. Tanpa peringatan, angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting berjatuhan. Kabut yang tadinya tipis, kini bergulung lebih tebal. Dari kejauhan, Raka melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan. Tinggi, kurus, dan bergerak tanpa suara. "Siapa di sana?" teriak Vian. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang terdengar berlari, namun bukan lari manusia, lebih tepat, lebih panjang. Seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada. Lalu di tengah keheningan itu terdengar bisikan tepat di belakang mereka. Bisikan yang membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Bisikan itu mengalir di udara dingin, lirih, tapi menembus langsung ke telinga mereka. Pergi atau selamanya tinggal. Suara itu tampak berasal dari semua arah sekaligus. Raka menoleh, tapi yang terlihat hanya kabut tebal dan bayangan pohon yang bergoyang kencang. Arul gemetar, napasnya tersengal. Kita harus keluar dari sini, bisiknya, tapi langkah mereka terasa berat, seolah tanah dan kabut menahan kaki mereka. Tiba-tiba, Vian menunjuk ke sebuah pohon besar yang tampak berbeda. Di batangnya terdapat simbol aneh yang seolah menyala samar. Lingkaran dengan garis-garis seperti mata yang menatap langsung ke mereka. Saat mereka mendekat, simbol itu bergetar seakan hidup, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dimas mencoba menyentuh simbol itu, tapi tangannya tersentak mundur sendiri, seolah ada tenaga tak terlihat menolaknya. Kabut di sekitar mereka berputar lebih cepat.
dan suara tangisan itu berubah menjadi suara serak yang menggema. Di seluruh pulau, suara itu terus mengulang, "Selamanya, selamanya." Mereka saling menatap dengan mata yang melebar, menyadari bahwa pulau ini bukan sekadar tempat kosong. Sesuatu yang tak terlihat tapi jelas sangat nyata telah mulai bermain dengan mereka. Makhluk itu mulai mendekat perlahan. Tapi setiap langkahnya membuat tanah dan kabut bergetar, seakan pulau itu sendiri bergerak bersamanya. Raka, Frian, Dimas, dan Aro terkepung di tengah hutan yang semakin gelap. Pohon-pohon tinggi seolah menekuk menutup jalan keluar. Tiba-tiba suara bisikan berubah menjadi suara serak yang menggema di seluruh pulau. "Kalian tidak seharusnya datang." Seketika bayangan putih wahyu muncul berjumlah 3 kali lipat dari sebelumnya. Melayang di antara pepohonan, memutari mereka tanpa henti. Raka menjerit mencoba lari. Namun jejak kaki mereka di pasir tampak menghilang begitu saja. Seolah pulau ini menelan jejak mereka dan membiarkan mereka tersesat di antara pepohonan yang semakin rapat. Dan di saat mereka mulai panik, angin bertiup membawa aroma busuk yang kuat, bercampur dengan suara bisikan yang terus mengulang, "Selamanya, selamanya." Vian menoleh dan matanya terbelalak melihat sosok itu menempel di batang pohon besar, menatap mereka tanpa berkedip. Namun yang lebih menakutkan, bayangan itu mulai menurut gerakan mereka, menyalin setiap langkah, setiap tarikan napas, bahkan ketakutan yang terpancar di wajah mereka. Dimas yang hampir pingsan karena panik mencoba membentak, "Hentikan, siapa kalian?" Tidak ada jawaban, hanya tawa dan bisikan yang semakin keras. Kabut mulai menebal, membuat mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain. Mereka saling mencari pegangan, tapi tangan mereka hanya menyentuh udara kosong. Lalu dari arah laut terdengar suara ombak yang tidak seperti biasanya. Gelombang besar menghantam tebing, tapi di antara suara air terdengar jeritan panjang. Jeritan yang bukan berasal dari manusia, bukan dari hewan, tapi sesuatu yang terdengar seperti gabungan keduanya. Raka menatap ke laut dan dia melihat siluet kapal tua yang seharusnya sudah lama karam. Kapal itu bergerak perlahan menuju pulau. Meski tidak ada angin, tidak ada arus yang menggerakkannya. Sosok-sosok hitam berkerumun di atas kapal menatap mereka dengan mata kosong yang menembus kabut. Arul menggenggam tangan Raka erat-erat, gemetar sambil berbisik, Kita tidak boleh sampai tertangkap." Namun sebelum mereka sempat bergerak, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat dan sebuah suara berat menggelegar dari dasar hutan. "Kalian milik kami sekarang." Kabut semakin pekat, bayangan semakin banyak, dan mereka menyadari bahwa pulau ini memiliki cara sendiri untuk menahan siapapun yang mencoba membongkar rahasianya. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak, memisahkan diri seolah menelan setiap jejak langkah mereka. Bayangan-bayangan putih dan hitam berputar di sekeliling mereka, membentuk lingkaran tak terlihat yang semakin mengecil. Suara bisikan berubah menjadi teriakan serak yang menembus kepala mereka, membuat telinga berdenging dan pandangan berkunang-kunang. Vian menatap Raka dengan wajah pucat, napasnya tersengal. Kita harus jangan berpisah." Namun sebelum mereka sempat bergerak, satu sosok besar melompat dari antara pepohonan. Tubuhnya kurus sepanjang, tangan seperti cakar, wajahnya setengah tersembunyi kabut, tapi matanya yang hitam pekat seolah menembus jiwa mereka. Sosok itu bergerak cepat hampir tanpa suara, menempatkan diri di depan Dimas. Jangan sentuhku!" teriak Dimas, tapi tubuhnya seperti dibekukan. Seketika tanah di sekitar mereka mulai mengeluarkan asap tipis berwarna kelabu. Aroma busuk menyengat membuat mata mereka perih. Kabut bergerak sendiri, menutupi semua arah, dan bayangan di hutan seolah mulai menempel pada tubuh mereka. Raka merasakan dingin menusuk hingga ke tulang, seolah ada tangan tak terlihat memeluknya dari belakang, menahannya di tempat.
Terdengar suara serak dari jauh dan menjelas menembus kabut. Kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja? Arul berusaha menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bayangan-bayangan itu kini meniru gerakan mereka dengan lebih sempurna, seperti cermin hidup dari ketakutan mereka sendiri. Setiap kali mereka mencoba mundur, bayangan itu bergerak lebih cepat, menutup setiap jalan keluar. Lalu, di tengah kepanikan itu, salah satu pohon tua di dekat mereka berguncang hebat. Dari batangnya muncul sosok lain, lebih tinggi, lebih kurus, wajahnya seolah ditutupi kabut tebal. Tapi suara yang keluar dari mulutnya jelas milik manusia. Kalian sudah terlalu jauh, terlalu dalam. Raka menoleh ke teman-temannya, mata mereka bercampur antara ketakutan dan kebingungan. Mereka mencoba berpegangan satu sama lain, tetapi bayangan-bayangan itu mulai menempel di tangan dan kaki mereka seperti rantai tak terlihat yang menarik mereka perlahan ke dalam hutan gelap. Angin malam membawa bisikan lebih keras, tawa serak, dan suara langgah yang bukan milik manusia. Setiap napas yang mereka hirup terasa berat, seolah pulau ini mulai menelan udara di sekitar mereka. Di kejauhan, suara ombak berderu semakin dekat, tapi kapal tua itu tampak semakin jelas. Siluetnya bergerak tanpa angin, penuh dengan makhluk gelap yang menatap mereka dengan mata kosong. Rasa panik mereka memuncak, tetapi langkah mereka seolah tidak bisa maju. Sebuah jeritan panjang terdengar tepat di telinga mereka, membuat tubuh mereka menggigil. Selamat datang di rumah kami. Dan tabut semakin pekat menelan mereka dari pandangan, sementara suara bisikan dan tawa memenuhi hutan membuat mereka tersadar bahwa Nusa Barang bukan sekadar pela kosong, tetapi sebuah perangkap hidup yang menunggu setiap jiwa yang berani datang terlalu dekat. Kisah 4 pemuda di Pulau Nusa Barang menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengar. Pulau itu bukan sekadar daratan terpencil di selatan Jember. Ia menyimpan misteri dan kekuatan yang tak terlihat, yang bisa menjerat siapa saja yang lalai dan sombong terhadap alam dan batasannya. Dari pengalaman mereka, kita bisa belajar bahwa dunia ini penuh dengan hal yang tak kasat mata. Ada baiknya selalu bersikap waspada, menjaga diri, dan menghormati alam serta makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Lebih dari itu, kekuatan iman dan ketakwaan kepada Sang Pencipta adalah pelindung sejati yang tidak hanya menjaga keselamatan kita di dunia, tetapi juga di akhirat. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk selalu meningkatkan iman, menjaga diri, dan saling menasihati kebaikan antar sesama. Ingatlah, keselamatan bukan hanya tentang menghindari bahaya fisik, tetapi juga menjaga hati dan jiwa agar selamat dunia dan akhirat. Jangan pernah meremehkan peringatan alam, karena kadang misteri terbesar justru tersembunyi di tempat yang paling sunyi. Jika kalian berani menjelajah dunia, lakukanlah dengan hati-hati, pikiran jernih, dan iman yang kuat, agar setiap langkah tetap dalam lindungannya.